Pernah bayangin nggak, tiba-tiba jutaan orang di berbagai negara nggak bisa kirim pesan di waktu yang barengan? Kejadiannya bukan karena sinyal di komplek kalian lagi hilang atau HP kalian yang rusak, tapi karena sistem pusat dari perusahaannya sendiri yang mendadak berhenti berfungsi. Nah, di bulan Oktober 2011, kejadian ini beneran menimpa BlackBerry Messenger alias BBM. Cuma dalam hitungan jam, layanan pesan, email, sampai paket data BlackBerry mati total di banyak belahan dunia. Buat banyak orang saat itu, urusan komunikasi harian rasanya kayak langsung terputus gitu aja. Apalagi di Indonesia. Waktu itu BlackBerry sama BBM-nya udah jadi andalan banget. Mau urusan pribadi, tugas sekolah, kerja kantor, sampai jualan di online shop, semuanya lewat situ. BBM udah jadi pilihan utama karena jauh lebih cepat dan murah kalau dibandingin sama SMS. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas semua kejadian itu. Kita mulai dari melihat dulu seberapa kuat posisi BBM sebelum tahun 2011. Terus apa sih yang sebenarnya terjadi pas gangguan massal itu? Dan kenapa masalahnya bisa sampai merembet ke banyak negara? Gak cuma itu, kita juga bakal bahas gimana reaksi para penggunanya saat itu, sampai apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Sebelum tahun 2011, BlackBerry Messenger atau BBM itu bisa dibilang salah satu layanan pesan paling berpengaruh di dunia. Beda banget sama SMS yang kaku, BBM udah bisa kirim pesan teks, foto, sampai update status secara real-time lewat internet. Saat itu penggunanya udah mencapai puluhan juta orang di seluruh dunia. Nah, uniknya setiap HP BlackBerry itu terhubung ke jaringan pusat milik mereka sendiri, bukan langsung ke internet terbuka kayak HP kita sekarang. Sistem ini yang bikin BBM kerasa lebih cepat dan stabil banget dibanding layanan lain di zaman itu. Di Indonesia sendiri, BlackBerry mulai meledak banget di akhir 2000-an sampai awal 2011. Apalagi dulu para operator seluler kita rajin banget nawarin paket khusus BlackBerry yang harganya lebih murah daripada paket internet biasa. Efeknya mulai dari pelajar, orang kantoran, pengusaha, sampai komunitas hobi, semuanya pindah ke BBM buat jadi alat komunikasi utama. Dulu grup pertemanan, organisasi kampus, sampai transaksi jual online ya lewat BBM ini. Tapi kenapa kita bisa sebergantung itu sama BBM? Ya karena alternatif kayak WhatsApp belum sepopuler sekarang, dan biaya SMS juga masih kerasa mahal kalau buat ngobrol seharian. Intinya BBM itu bukan cuma sekedar aplikasi, tapi udah jadi bagian dari gaya hidup jutaan orang Indonesia. Dan posisi inilah yang bikin gangguan di tahun 2011 nanti kerasa dampaknya luar biasa banget buat kita semua. Pada 10 Oktober 2011, jaringan inti BlackBerry mengalami kegagalan teknis besar. Gangguan berpusat pada sistem yang disebut core switch di fasilitas server BlackBerry di Slough, Inggris. Core switch adalah perangkat dan sistem yang mengatur lalu lintas data antara pengguna BlackBerry di seluruh dunia. Ketika komponen ini gagal, pesan BBM, email, dan layanan data tidak bisa diproses dengan normal. BlackBerry sebenarnya memiliki sistem cadangan untuk menggantikan server utama jika terjadi masalah. Namun pada hari itu, mekanisme cadangan tidak berfungsi seperti yang direncanakan. Akibatnya, gangguan tidak berhenti dalam hitungan menit, tetapi berlangsung berhari-hari. Kegagalan ini bukan disebabkan oleh serangan cyber atau bencana alam. Masalahnya berasal dari kerusakan internal pada infrastruktur pusat perusahaan. Karena seluruh layanan BlackBerry bergantung pada server terpusat, satu kegagalan teknis di lokasi tersebut berdampak ke banyak negara sekaligus. Inilah sebab utama mengapa Oudich 2011 menjadi salah satu gangguan jaringan terbesar dalam sejarah layanan mobile saat itu. Menariknya, gangguan ini tidak langsung terjadi di seluruh dunia pada saat yang sama. Wilayah pertama yang terkena dampaknya adalah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, atau yang biasa dikenal sebagai kawasan EMEA. Saat itu, para pengguna di Inggris, Uni Eropa, hingga sebagian Afrika mulai melaporkan bahwa pesan BBM dan email mereka mendadak tidak terkirim. Namun, hanya dalam hitungan jam, masalah ini mulai meluas hingga ke Amerika Selatan dan Kanada. Penyebaran ini bisa terjadi karena semua wilayah tersebut sebenarnya terhubung ke infrastruktur pusat yang sama. Jadi, ketika sistem utamanya terganggu, setiap
negara yang bergantung pada server tersebut otomatis ikut terdampak. Kondisi ini pun akhirnya merembet ke wilayah Asia, meskipun tingkat keparahannya bervariasi di tiap negara. Ada pengguna yang masih bisa menerima pesan meski prosesnya sangat lambat, tapi banyak juga yang layanannya benar-benar berhenti total. Peristiwa ini menunjukkan betapa terpusatnya jaringan BlackBerry saat itu. Karena tidak ada pemisahan penuh antar wilayah, kegagalan teknis di satu titik saja bisa merambat ke banyak negara sekaligus. Skala global inilah yang membuat Ouditch 2011 berbeda dari gangguan jaringan biasa, karena dampaknya dirasakan langsung oleh jutaan pengguna di berbagai benua secara serentak. Begitu layanan ini mati, reaksi dari para pengguna langsung meledak saat itu juga. Karena BBM nggak bisa diakses, keluhan pun mulai ramai di mana-mana. Mulai dari media sosial lain, forum internet, sampai jadi sorotan berita internasional. Banyak orang merasa terhambat karena nggak bisa kirim pesan penting buat urusan kerjaan maupun pribadi. Bahkan beberapa perusahaan yang masih sangat bergantung sama BlackBerry harus ngalamin keterlambatan komunikasi internal yang cukup serius. Kejadian ini bikin sebagian besar pengguna merasa kecewa. Padahal sebelumnya BlackBerry selalu dianggap punya sistem yang sangat tangguh dan gak gampang down. Tapi kepercayaan itu mulai goyah setelah gangguannya ternyata berlangsung sampai lebih dari 1 hari. Kondisi inilah yang memicu sebagian pelanggan buat mulai mikir pindah ke smartphone lain kayak iPhone atau Android yang waktu itu memang lagi naik daun. Media internasional pun menyoroti peristiwa ini sebagai tanda kalau BlackBerry mulai kehilangan dominasi pasarnya. Dari sisi internal, pihak BlackBerry akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi buat minta maaf. Mereka mengakui ada masalah serius di infrastruktur inti mereka. Meskipun dampak reputasi ini nggak langsung bikin perusahaan hancur saat itu juga, tapi peristiwa ini jadi salah satu faktor yang mempercepat penurunan popularitas BlackBerry di tahun-tahun berikutnya. Pada akhirnya, Ouditch 2011 jadi titik referensi penting dalam sejarah teknologi seluler tentang betapa rapuhnya sebuah sistem yang terlalu terpusat. Pas gangguan global ini terjadi, para pengguna di Indonesia ikut memantau perkembangan dengan perasaan was-was. Media teknologi lokal pun mulai sibuk menyoroti apakah dampak kerusakannya akan sampai ke layanan di tanah air. Beberapa analis saat itu menjelaskan kalau server di Asia sampai ikut tumbang, Indonesia pasti bakal kena imbasnya juga. Ini karena jaringan BlackBerry saling terhubung ke satu pusat, jadi kalau pusatnya bermasalah, dampaknya pasti merembet kemana-mana. Beberapa pengguna di Indonesia sendiri sempat melaporkan adanya gangguan ringan, kayak pesan yang tertunda atau koneksi yang lemot. Untungnya dampaknya nggak merata, dan Indonesia nggak sampai ngalamin mati total seperti yang terjadi di Eropa. Tapi tetap aja, peristiwa ini jadi peringatan buat kita semua. Kita jadi sadar kalau terlalu bergantung pada satu layanan itu beresiko banget. Apalagi kalau sistemnya nggak punya cadangan yang bisa langsung ambil alih secara otomatis saat terjadi gangguan. Operator seluler di Indonesia pun mulai lebih serius memperhatikan stabilitas layanan BlackBerry. Mereka sadar kalau gangguan global kayak gini bisa bikin keluhan pelanggan meledak dalam sekejap. Secara sosial, diskusi soal gangguan ini nunjukin betapa pentingnya komunikasi digital buat keseharian orang Indonesia. Sejak saat itulah banyak orang mulai mikir buat punya aplikasi pesan cadangan, biar komunikasi nggak langsung putus total kalau salah satu layanan lagi bermasalah. Ouditch 2011 ini menunjukkan kalau layanan digital yang kelihatannya simple sebenarnya bergantung pada infrastruktur yang sangat kompleks. BBM bukan sekedar aplikasi di HP, melainkan bagian dari jaringan global yang didukung oleh server dan sistem khusus. Begitu satu bagian kritis di pusatnya gagal, jutaan orang langsung kehilangan akses komunikasi. Hal ini terjadi bukan karena sinyal di HP kita yang bermasalah, tapi karena sistem pusatnya yang berhenti bekerja. Bagi kita sebagai pengguna, peristiwa ini jadi pelajaran berharga tentang ketergantungan teknologi
teknologi. Banyak orang baru sadar kalau pesan yang mereka kirim itu harus melewati server perusahaan dulu, bukan langsung terhubung antar ponsel. Efeknya pun langsung merambat ke urusan pribadi hingga pekerjaan yang mendadak terhambat. Gangguan massal inilah yang akhirnya menyadarkan banyak orang bahwa mengandalkan satu platform saja itu sangat beresiko, sehingga mulai muncul perdebatan tentang pentingnya punya aplikasi cadangan. Industri teknologi pun belajar bahwa sistem cadangan itu wajib ada dan harus selalu siap saat darurat. Itulah kenapa Ouditch 2011 sering jadi contoh tentang bahayanya jika sebuah jaringan hanya bergantung pada satu pusat saja. Setelah beberapa hari dalam ketidakpastian, BlackBerry akhirnya berhasil memulihkan layanan mereka secara bertahap. Para teknisi pun berhasil memperbaiki masalah pada core switch dan mengaktifkan kembali alur data ke kondisi normal. Pihak perusahaan kemudian mengumumkan bahwa BBM, email, dan internet sudah bisa digunakan lagi. Mereka juga berjanji untuk meningkatkan sistem cadangan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Namun, meski layanan sudah kembali, kepercayaan pengguna tidak bisa langsung pulih begitu saja. Buktinya, dalam bulan-bulan berikutnya, banyak pelanggan yang tetap memutuskan untuk beralih ke platform lain. Dari sisi teknologi, insiden ini akhirnya menjadi studi kasus tentang pentingnya redundansi sistem, sebuah metode di mana perusahaan harus punya lebih dari satu server independen yang siap menggantikan jika terjadi kegagalan. Ouditch 2011 ini pun mempercepat pergeseran industri ke aplikasi pesan yang lebih terdistribusi seperti WhatsApp dan Telegram. Berbeda dengan BlackBerry, aplikasi-aplikasi baru ini punya sistem yang lebih tersebar sehingga tidak mudah tumbang hanya karena satu titik pusatnya bermasalah. Khusus bagi Indonesia, peristiwa ini menandai awal dari akhir era dominasi BlackBerry. Pengguna mulai berpindah ke smartphone lain dan memilih layanan pesan yang dianggap lebih modern. Secara keseluruhan, gangguan besar ini bukan sekedar masalah teknis, tapi jadi titik balik yang mengubah cara kita berkomunikasi di dunia digital. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu virus komputer yang bisa membuat warnet di Indonesia kolaps, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.